Kami menyambangi makam Ratu Kalinyamat di Mantingan, Jepara. Di dalam cungkup besar bersama makam suaminya yaitu Pangeran Hadirin, serta makam sejumlah kerabat. Kompleks makam yang ada di belakang Masjid Astana Sultan Hadirin itu sangat luas. Di ujung teras terdapat silsilah Ratu Kalinyamat, dimulai dari Kartawijaya atau Brawijaya V dengan Putri Tiongkok berputra Raden Patah, Raja Demak pertama. Raden Patah berputra Raden Suryo atau Pangeran Sabrang Lor, Raja Demak kedua. Raden Sekar atau Pangeran Sekar Sedolepen berputra Arya Penangsang. Karena keturunan Majapahit itulah, maka pada jirat kubur makam Ratu Kalinyamat di Mantingan Jepara ini terdapat lambang Surya Majapahit. Yang konflik itu. Tapi dilalahnya itu yang masyarakat Indonesia, Jawa khususnya itu yang mereka ketahui adalah yang konflik internalnya. Iya. Kenapa tidak? Makanya kick out ingin mengedukasi para penonton melalui Mas Doni untuk menceritakan ternyata hal yang lebih besar tuh ada gitu. Iya. Tentang Ratu Kalinyamat atau Kerajaan Demak yang sampai tersohor ke seluruh dunia, bukan permasalahan internal yang hanya secuil itu. Iya. Nah, ini kan menarik ya Sobat Film. Jadi tadi Mas Doni sudah sempat untuk menyinggung tentang yang konflik antara Penangsang, iya, lalu Hadirin dan Sunan Prawoto. Ya, Sunan Prawoto. Nah, itu kan sebenarnya itu ada, itulah kenapa saya bilang sosok Kalinyamat ini sebenarnya sosok yang sangat menarik, diselingi oleh mitos dan juga cerita kejayaan. Gitu loh. Ada cerita tentang bagaimana setelah meninggalnya suami Kalinyamat, Sultan Hadirin, Sultan Hadirin ya Mas? Iya. Sultan Hadirin itu dia bertapa berata di gua Antah Berantah, lalu dengan keadaan telanjang yang dipahami oleh para masyarakat Indonesia mungkin akan letterlux gitu loh, textbook, telanjang ya telanjang. Tapi mungkin dari ceritanya, dari keterangan Mas Doni, menurut Mas Doni bagaimana? Oke, saya mulai dari yang pertama tadi Mas. Iya. Ada hal yang lebih besar kenapa yang terekam dalam sejarah kita justru yang tidak penting. Iya. Ini pentingnya data banding menurut saya. Ketika sumber yang hampir menjadi keyakinan orang Jawa, Babat Tanah Jawi itu memberitakan konflik pertarungan, dan pertarungannya itu nggak mewah ya, antar karena kakak adik, paman gitu, itu kan nggak mewah. Kemudian berita adegan di dalam bilik misalnya itu dibesar-besarkan, sehingga di kumpulan cerita sejarah itu Demak itu dikabarkan dengan tiga background. Kalau tidak pecundang, jahat, Pemenang. Biasanya kan pecundang nggak berani perang tapi serakah. Kemudian dia itu amoral. Yang kedua pengecut misalnya. Tiga itu gitu. Jadi nggak ada yang layak diteladani. Betul. Nah, ini menurut saya kita carikan data banding bahwa pemberitaan yang berbeda. Demak itu jejaknya melimpah, prestasinya tidak sederhana, sparring partnernya itu tidak hanya sejengkal dua jengkal, nggak main-main, nggak gemen-gemen. Ini harus ditunjukkan sehingga yang rasional yang mana. Betul. Majapahit itu, Demak itu hadir setelah Majapahit. Beberapa pekerjaan rumah yang belum selesai pada masa Majapahit ini dihandle oleh Demak. Jika ini ada dua lingkaran, ini lingkaran Majapahit, ini lingkaran Demak. Itu pada masanya itu bertemu, ada irisan yang ketemu. Calon elit Demak dan elit Majapahit itu pernah ketemu, bersinergi, saling belajar dan seterusnya. Sehingga wajar kalau tadi itu kenapa Demak yang memiliki kekuatan, yang diberi mandat menghadapi itu ya karena pewaris Majapahit, pewaris Majapahit itu. Nah, kemudian
Kenapa babat tanah Jawi? Kenapa masyarakat kita tidak tertarik membicarakan bagaimana gagahnya Nusantara berhadapan dengan bangsa asing di Malaka? Ya. Ini menurut saya kok selera masyarakat kita yang memang suka yang begitu-begitu. Iya. Lebih suka prank, lebih suka berita yang tidak berbobot daripada kabar yang menggembirakan, ya Mas ya. Iya, lah maksud diskusi seperti ini menurut saya penting dihadirkan ya sebagai data banding. Kita tidak bisa kemudian menafikan atau agak sinis ya dengan data sebelah, tetapi ini kita punya kekuatan data juga, gitu. Sehingga silahkan nanti mana yang lebih kuat. Nah, itu tentang kenapa Kalinyamat, kenapa Demak tidak dihitung. Salah satu motivasi saya menulis trilogi Demak juga ingin membantah bahwa Demak tidak berjejak. Karena di catatan Eropa, Demak itu kan ibarat voting disuruh milih. Demak itu miskin data, miskin jejak, tidak punya prestasi. Pilihannya kamu bagian dari Majapahit atau ikut Mataram. Betul. Itu kan jahat sekali. Saya katakan tidak. Demak jejaknya melimpah, prestasinya keren. Nah, saya berusaha untuk menghadirkan itu. Nah, sayangnya tidak populer, masyarakat kita sudah terlanjur mengimani berita yang awal tadi. Apakah itu bagian dari kolonial untuk mengabu-abukan prestasi Demak di masyarakat Nusantara? Kita perlu hati-hati untuk sampai ke kesimpulan itu menurut saya. Saya harus hati-hati karena kita ini mengklaim pendapat kita berbasis riset, betul. Sehingga kalau belum ketemu indikatornya, kita akan menahan dulu untuk sampai di kesimpulan itu. Tetapi ini menarik untuk kita jadikan pijakan. Tidak menutup kemungkinan ya, Mas. Ada kemungkinan itu karena apa? Ya misalnya data kita dipangkas. Dan sampai hari ini teman-teman kita apabila ingin belajar tentang sejarah Nusantara dipaksa harus ke perpustakaan orang lain yang itu data kita. Betul itu. Tapi anehnya produknya setelah mengakses dari sana, mereka kok jadi generasi yang menafikan Nusantara. Itu kan menurut saya menarik kita cermati. Jadi rancu sih sebenarnya sih. Bagaimana kita tidak berpikiran negatif kalau prosesnya seperti ini. Betul. Tapi itu saja kita tidak buru-buru untuk menuduhkan itu. Betul. Ini kurang santunya apa kita itu, gitu. Terus yang tadi Mas, bagaimana sengketa ini? Begini, Kalinyamat itu generasi yang dididik para wali. Yang tidak hanya guru Mas, tidak hanya ulama, tetapi wali. Wali itu dimensi yang memiliki kelebihan daripada guru, ulama di atas itu. Kita ketemu orang yang bisa membaca masa lalu kita dan apa yang kita pikirkan, kita itu sudah bergetar. Nah, orang yang mendidik generasi Kalinyamat dan orang-orang di sekitarnya, orang yang memiliki kemampuan itu. Sehingga ini kita jadikan model bagaimana mengimajinasikan, membayangkan Kalinyamat, sosok Kalinyamat. Mungkinkah Kalinyamat itu menyandang perilaku yang diyakini sebagian masyarakat kita? Itu penting kita dudukkan. Yang kedua, bagaimana dengan Topo Wudo itu misalnya? Topo Wudo ini orang telanjang, itu orang yang tanpa embel-embel. Kalinyamat itu seorang ratu, sehingga dalam dirinya disematkan banyak sekali keanggunan, kebesaran, dan mandat yang besar. Telanjang itu berarti menaruh itu semua dan dia kembali kepada seorang Kalinyamat yang jelata. Masyarakat biasa. Ini hampir sama dengan Brawijaya yang dikabarkan moksa. Moksa menghilang. Menghilang itu adalah Brawijaya hilang, yang ada adalah saya sebagai orang biasa seperti kebanyakan karena penerus saya sudah lahir. Melepas gelar. Betul. Brawijaya. Kalinyamat bisa dipahami dalam konteks pemikiran itu. Yang kedua, ya Kalinyamat berarti menapaki jalan-jalan sufi seperti kebanyakan raja, pendahulu dan penerusnya. Orang dengan beban yang besar itu pilihannya dua. Kalau tidak sangat spiritualis, dia sangat sangat materialistis. Angkuh, sangat karena bebannya berat. Orang punya beban itu butuh ekspresi untuk untuk sedikit jeda dari bebannya. Itu pilihannya kan. Misalnya kita dulu ketika kita masih remaja itu kan suka olahraga, suka ngetrek,
Betul. atau rajin pacaran misalnya. Betul, Itu kan iya. sebetulnya dalam rangka menaruh beban yang Iya. tidak itu. Raja itu bebannya nggak main-main. Ngomong sekali tuh efeknya bisa ratusan tahun. Orang dalam kondisi seperti ini itu butuh butuh sandaran yang tidak main-main. Yaitu pilihannya kalau tidak sangat dekat dengan Tuhan, ya dia akan menjadi pribadi yang yang aneh, yang tidak seperti dirinya, dua muka. Nah, kita bisa menemukan hal ini pada sosok-sosok penting kayak Hitler, kayak siapa, Amangkurat I. misalnya begitu. Itu kan karena wajar, karena bebannya Betul. tidak main-main. Iya. Itu kenapa kalau kita nonton film Achilles Troy, Iya. Between Troy and Sparta, itu kan Achilles ngece begini, ini perang apa enggak? Sebentar, raja baru memikirkan mau perang apa tidak, kok mikir, Iya. terus dibantah. Bagi kita memang hal yang sepele, tapi tidak ada yang sepele bagi raja, Betul. karena itu menentukan 100 bahkan 1000 tahun betul berikutnya. Oke, itu Mas. Oke. Jadi Sobat Kikot harus tahu kalau misalnya Topo Wudo yang dimaksud dalam cerita ya, itu sebenarnya cerita masyarakat ya Mas ya. Cerita masyarakat. Bukan seperti yang literaturnya atau letterleknya bahasa telanjang, tidak. Tapi sebenarnya Ratu Kalinyamat itu sebenarnya melepaskan Menanggalkan. semua gelar, menanggalkan semua keduniawiannya. Jadi istilahnya kalau misalnya kita tirakatan ya Mas. Tirakatan. Tirakatan sampai sampai terbunuhnya Arya Jepang. Itu kan Iya. seperti itu. Nah, Dan ini masih ditambah begini, Kalinyamat itu pribadi yang kuat, biasa berhadapan dengan hal-hal besar, ya kayak peristiwa Malaka yang berkali-kali. ya. Sehingga kalau kita kemudian pindah channel dengan Kalinyamat yang digambarkan sebagai pribadi yang kalah seperti Betul, itu, agak tidak ini nyambung. iya, Agak nggak ini nyambung. harus hati-hati, harus jeli gitu. Di episode yang lain Kalinyamat digambarkan sosok yang gagahnya, perkasa. Gagahnya seperti Panglima itu. Armada Laut. Panglima Iya, laut. mengendalikan pasukan di medan yang seperti itu tuh lolos. Betul. Ini kemudian tiba-tiba digambarkan sebagai pribadi yang apa namanya ya karena bebannya berat seperti itu. Kita harus punya kehati-hatian itu. Saya tidak mengatakan itu otomatis keliru, tapi coba miliki data banding sehingga Mas, cakrawala kita tidak berhenti di situ. Betul. Iya, benar. Akan terbuka semua. Iya. Masyarakat punya, hari ini masyarakat nggak bisa didoktrin. Betul. Punya kedaulatan. Betul. Tapi ini data saya. Iya. Biarkan masyarakat yang memilih. Iya. Nah, tadi udah disinggung sama Mas Doni. Ini menarik. Kalinyamat mengirimkan ratusan armada maritim untuk memerangi Portugis di Malaka. Dengan kekuatan sebesar itu, dan pada waktu itu disebutkan Kalinyamat mempunyai galangan kapal terbesar se Asia Tenggara ya Mas. Bagaimana sebenarnya daerah Muria pada zaman dahulu itu gimana menurut Mas Doni? Iya, kalau kita berjalan, kalau kita ke Giri misalnya, gini, masyarakat para pendahulu kita itu memiliki checklist tahapan yang harus diselesaikan dulu untuk sampai kepada pemilihan pemilihan pusat kekuasaan. Nah, kita kalau ada di Giri Kedaton itu lihat utara itu ada pulau kecil, itu kayak bemper. Jadi ini jantung pertahanan, Iya. terpisah selat, kemudian ada pulau itu untuk mercusuar, ngontrol dan seterusnya. Nah, Muria, relasi Demak dan Muria saya kira mirip-mirip itu kondisinya. Kalinyamat adalah panglima yang dipasang di jantung pertahanan paling depan. Kalau di Jakarta kita bisa mungkin mengibaratkannya kayak Pulau Onrus ya Mas. Jadi sebelum ada pertahanan terakhir di sana ada benteng Onrus dulu yang akan dihadapi kalau pendatang datang. Iya, Itu kayak gitu ya? Ada seperti itu. Tapi Jakarta nggak lahir dari konteks itu. Iya, Tidak punya wawasan itu. iya. Iya, itu. Konteks pertahanannya konteks maksud pertahanannya saya. itu. Sehingga Kalinyamat itu kayak Ronggolawenya Majapahit. Hmm. Jadi kalau Majapahit itu punya peluru, punya panah paling depan bernama Majapahit di Tuban, Demak itu punya Kalinyamat. Ya. Itu. Sehingga aku tidak mengizinkan musuh menyentuh jantung pertahanan sebelum melewati aku. Iya. Itu ada di Muria. Sehingga Muria dengan Demak terpisah oleh selat ini. Jadi dulunya ada selat. Iya, Muria itu adalah pulau tersendiri. Iya, yang terpisah. Oke. Terpisah.
sehingga kalau ada manuver itu memungkinkan. Betul. Nah, itulah kenapa sebabnya galangan kapal terbesar se-Asia Tenggara itu dulunya ada di sana. Ada di sana. Lalu sekarang pertanyaannya nih Mas, kemana sekarang selatnya? Ada pendapat menarik. Saya membaca ini bahwa salah satu yang memicu pendangkalan selat ini adalah kebutuhan bahan baku pembuatan galangan kapal itu, pembuatan kapal, sehingga jati yang ada di Kendeng, saya nggak tahu Muria ada jati apa enggak, itu diambil dengan kebutuhan besar, sehingga itu terjadi tanah yang kemudian Sedimentasi. sedimentasi, sehingga itu membantu percepatan pendangkalan selat.